Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak sekarang akan menjelaskan tentang hijauan makanan ternak yang berhubungan dengan leguminosa. Ya, dimana yang jelas bahwa leguminosa itu adalah merupakan suatu tumbuhan kacang-kacangan dan perakaran akar tunggang. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, Bapak akan jelaskan. Pertama, ini adalah Lamtorogung. Lamtorogung ini adalah nama latinnya Leucaena glauca. Kita lihat dulu dalam identifikasi tanaman ini. Biasanya kita lihat dari perakaran dulu, karena ini di dalam lab bukan di lapangan, dan otomatis kalau perakarannya itu akar tunggang, ya. Tapi Bapak langsung dimulai dari perbatangan. Batangnya ini merupakan berkayu, ya. Ini adalah berbentuk bulat. Lalu dilihat dari daunnya, ini adalah daun majemuk Biparipinet. Ya. Salah satu contoh Biparipinet adalah pertama dari batang, lalu ke sini ada petiol. Nah, ke sini ada petiol. Dari petiol ada petiolulu. Ya, petiolulu ini banyak petiolulunya, banyak daun-daunnya. Itu yang dinamakan dengan daun majemuk. Daun majemuk ini, daun majemuk Biparipinet. Untuk ciri khas satu tanaman Lamtorogung, Leucaena glauca. Ya. Ada yang mirip-mirip seperti ini tanamannya. Buahnya juga polongnya sama, ya. Disebut dengan Leucaena lecophala, yaitu tanamannya lebih kecil dari Leucaena glauca. Leucaena glauca ini yang dinamakan dengan Lamtorogung mempunyai ciri khas polongnya yang lebih besar, ya. Polongnya yang lebih besar, bijinya cukup banyak, ya. Satu polong kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sekitar 25 benih yang akan tumbuh di dalam satu pot. Tipe bunganya yaitu berbentuk kapitum. Ya, mohon maaf Bapak sulit mencarinya barusan. Tipe bunga kapitumnya tidak ada, tapi sudah berbentuk polong, ya, sudah berbuah semua, bunganya sudah berkembang habis sehingga terjadilah polong-polong semacam ini. Dalam satu rumpun bunga kapitum, ini ada yang tumbuh satu, ada yang tumbuh 1, 2, 3, 4, 5, ada yang tumbuh 1, 2, 3, 4. Tumbuh ini dipengaruhi dengan pengaruh alam atau pemupukan atau dengan hama. Kemungkinan waktu ini karena tumbuh satu, ini kemungkinan karena ada angin besar dan sebagainya, sehingga yang tumbuh satu, yang lainnya gugur secara alamiah. Ini salah satu ciri khas dari Leucaena glauca. Kita lihat lagi, ada tanaman Bauhinia. Bauhinia ini adalah batangnya berkayu, ya, bulat, berkayu, warna coklat muda. Dilihat dari daunnya adalah unifoliate. Satu, ini petiolnya, ini petiolulunya. Nah, ini petiolulunya langsung ke daun satu. Daun berbentuk daun kupu-kupu. Nah, ini bunganya berwarna merah muda ke putih-putihan. Ini klasternya pendek, cukup sekitar 7 sampai 10 cm. Potnya ini cukup besar, ya, seperti petai yang besar ini. Karena
sulit mengambilnya, Bapak tidak mengambil yang ada potnya, tapi ada bunganya. Yang jelas, saudara, adik-adik sekalian, dilihat dari daunnya, ciri khas dari Bauhinia sp. Ini. Lalu ada tanaman Giricidia sepium. Nah, ini Giricidia sepium. Giricidia sepium ini itu mempunyai batang bulat, batangnya bulat. Ini termasuk daun majemuk tipenya, ya. Batang petiolule langsung daunnya banyak. Tapi di ujungnya, nah, di ujungnya ini ada satu, ya. 1, 2 berpasangan, lalu yang satu ini terpisah. Nah, disebut dengan tipe daun imparipinet, ya. Jangan lupa ini tipe daun imparipinet dari tanaman gamal atau cebreng. Nama latinnya Giricidia sepium. Giricidia sepium ini contoh bunganya adalah daun kupu-kupu, bunga kupu-kupu. Ya, ini bunganya. Ini bunganya putih. Ini klasternya, ya, sekitar 7 cm, 5 sampai 7 cm klasternya. Nah, ini banyak. Ini ada di atas dekat bagian pucuk, ya. Tapi Giricidia sepium ini terkadang tumbuh klasternya dari bawah juga, dari batangnya. Nah, seperti ini. Ini bunganya. Bahkan sampai ke bawah kadang-kadang tumbuh lagi bunganya. Dari mana tumbuhnya? Dari stipul, ya. Stipul ini bagian ini. Jadi ada stipul untuk tunas, ada stipul untuk bunga. Ini semacam klasternya keluar, stipulnya keluar klaster. Nah, ini bunganya. Ciri khas dari Giricidia sepium. Buahnya agak bulat, ya. Sekarang Bapak kesulitan mencari buahnya. Ini buahnya agak bulat, sekitar 10 sampai 15 cm. Buah atau disebut dengan pod. Lalu ada tanaman kaliandra merah. Kaliandra ada 2, kaliandra putih, ada kaliandra merah. Bapak hanya mengambil kaliandra merah. Klasternya yaitu ini sekitar 10 sampai 20 cm. Ini bunganya berguguran, setelah berkembang berguguran. Bunganya ada warna merah bata, ya. Yang tuanya warna keunguan. Ini yang tumbuh potnya adalah 1. Jadi secara alamiah tergantung tanahnya juga, ini yang tumbuh hanya 1. Ini untuk kalian. Terkadang juga ada yang 5, ada yang 7, tergantung banyaknya klaster dan kuatnya klaster ini. Ini Kaliandra crotaltisus, batangnya merupakan suatu batang berkayu juga, bulat, ya, seperti ini, bercabang. Lalu ada tanaman daun kelor, ya, tanaman kelor yang sedang membooming sekarang ini karena mempunyai khasiat yang tinggi dalam herbal. Salah satu ciri khas tanaman daun kelor ini, kayunya cukup besar, ya. Diameternya itu bisa nyampe 20 sentian. Dilihat dari batangnya, lalu ke petiol ini, lihat ke petiolulenya ini, ya, petiolulenya ini termasuk daun majemuk. Ujungnya tetap ada satu masuk kepada imparipinet. Ini salah satu ciri khas dari daun kelor dengan nama latinnya yaitu Moringa olivera. Moringa olivera, ya. Buahnya ini cukup
sekitar 10 sampai 15 cm ya buahnya. Lalu ada tanaman Jayanti ya. Jayanti berkayu sedang. Ini berkayu sedang. Jayanti termasuk kepada tanaman daunnya tipe daun majemuk ya. Buahnya polong pod kecil ya. Tapi panjangnya sekitar 10 cm ke 13 cm. Tipe bunganya adalah bunga kupu-kupu ya. Nah ini bunga kupu-kupu berwarna kuning. Ini adalah tanaman Indigo Vera ya. Salah satu ciri khas Indigo Vera ya, tetap bercabang banyak ininya. Ini petiolnya. Terus di ujungnya ini ada satu daun ya, berpasangan satu daun ini termasuk kepada tipe daun Imparipinet. Lalu kita lihat dari bunganya. Ini bunganya yaitu di bagian daerah pucuk sekitar 20 cm ke pucuk ya, ada bunganya. Terkadang dari ke bawahnya juga ada. Di batang utamanya juga suka ada. Ini Bapak ngambil dari bagian pucuknya. Ini adalah bunga mudanya ya. Satu rumpun ini klasternya sekitar 7 sampai 12 cm. Ini sudah mau berbentuk polong ya. Masih berwarna hijau keputih-putihan. Kalau bunganya berwarna ungu bunganya. Ini klasternya cukup banyak. Lalu setelah klaster ini berkembang, nah terus ada ini polong yang sudah tuanya. Ada di batang ya. Ini polong yang tuanya. Panjang polongnya itu sekitar 3 cm sampai 5 cm panjang polongnya. Ini cukup keras juga ya. Dilihat dari benihnya. Kita buka benihnya, kecil sekali ya. Ini benihnya kecil sekali. Nah, ini ya. Kecil sekali. Untuk melihat polong ini. Lalu ada tanaman Stylosantes. Stylosantes ini tingginya sekitar 75 cm. Batangnya kecil-kecil semua. Ya. Lalu dilihat dari daunnya adalah trifoliate. Ini trifoliate, terus dari petiol ini nanti tumbuh lagi bercabang banyak ya. Ini salah satu. Terus di ujungnya ini adalah bunganya. Bunga dari Stylosantes ini tidak kelihatan. Ini bunganya kecil. Kalau melihat benihnya itu kecil sekali, ada di sekitar di dalam ini ya. Karena tidak begitu kelihatan berbentuk polong. Ini agak kesulitan mencari benihnya yang sudah tumbuh. Ini salah satu ciri khas tanaman Stylosantes. Lalu ada tanaman yang merambat ya. Tanaman legum yang merambat ini disebut kacang pintoy. Kacang pintoy ini mirip-mirip dengan kacang tanah. Daunnya persis seperti kacang tanah, cuman dia tidak mempunyai polong di bawah perakaran. Ya, cuman perakaran biasa, akar tunggang biasa. Bedanya cuma itu aja, tapi daunnya mirip dengan kacang tanah. Tipe bunganya adalah tipe bunga kupu-kupu, ya, berbentuk warna kuning. Ada juga kacang grabata. Ini kacang grabata, ya, masih akar tunggang. Tipe yang harus dilihat adalah tipe daunnya.
Ini tipe daunnya adalah tetraploid. Artinya ada 4 daun. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sama dengan kacang pintoy tetraploid. Baik, sekarang kita menginjak ke tanaman leguminosa yang merambat. Ini salah satu tanaman leguminosa yang merambat. Ada yang dinamakan dengan Colopogonium mucinoides ya. Salah satu ciri khas dari Colopogonium mucinoides dilihat dari tipe daunnya adalah triploid. Triploid, batangnya merambat ya. Kalau dipegang ini agak halus sekali, banyak bulunya terutama di bagian pucuknya, di bagian ujungnya. Lalu kalau menemukan potnya, bunganya ini masih banyak bulu-bulunya. Ya, ini masih kecil, masih muda. Potnya ini sekitar 5 sampai 7 cm potnya. Jadi satu rumpun pot itu terkadang ada 5 polong, 7 polong, 8 polong, cukup banyak juga. Tapi yang jelas ciri khas dari Colopogonium ini mulai dari batang, mulai dari daun yang halus, mulai dari pot ini yang halus penuh dengan bulu. Batang, daun, dan pot penuh dengan bulu. Itulah ciri khas dari Colopogonium mucinoides. Lalu ada tanaman Pueraria japonica. Ya, ini satu ciri khas dari tanaman Pueraria japonica. Ini bulunya sedikit. Ya, tipe daunnya adalah triploid. Lalu batangnya ini berstolon ya, berstolon berwarna coklat keunguan. Nah, ini coklat keunguan ya. Jadi banyak berwarna ungu, ini salah satu ciri khas dari Pueraria japonica. Potnya yaitu sekitar 7 sampai 10 cm panjang potnya. Tipe bunganya tipe bunga kupu-kupu. Lalu ada tanaman Centrosema pubescens atau kacang-kacangan ya. Ini Centrosema pubescens ini mempunyai ciri khas bunga kupu-kupu ya, warna putih yang sangat dominan, ada warna violetnya ya, ada warna violetnya. Nah, ini adalah potnya. Potnya sekitar 7 sampai 10 cm. Ini pot yang mudanya, ini pot yang agak tua, menjelang agak tua, tapi yang tuanya tidak ada ya. Yang tuanya yaitu berwarna kecoklat-coklatan. Ini salah satu ciri khas dari Centrosema pubescens. Salah satu khas yang terpenting melihat tanaman Centrosema pubescens ini, ininya adalah lancip ya, ujungnya daunnya lancip. Kalau Colopo agak bulat, Pueraria japonica juga agak bulat, tapi Centrosema ini ujungnya lancip-lancip ya. Ini salah satu ciri khas dari Centrosema pubescens. Mudah-mudahan apa yang Bapak tadi jelaskan ya, sebagian kecil dari hijauan makanan ternak itu dapat dihafal oleh saudara sekalian, dapat dimengerti dari beberapa bentuk batangnya ya, ciri-ciri khas dari batangnya, ciri khas dari tipe daunnya, ciri khas dari bunganya. Jadi tolong yang diperhatikan itu ciri-ciri sifat-sifat dari tumbuhan itu tersendiri, baru saudara bisa mengetahui tentang identifikasi tanaman, terutama yang barusan tanaman leguminosa. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa buat teman-teman terus dukung channel ini agar terus berbagi ilmu pengetahuan tentang dunia peternakan dan ilmu-ilmu yang lainnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, and comment. Dah. Jangan lupa buat di subscribe ya. Di share juga guys.